Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Ramadhani Ayama. Saya berasal dari kelompok B7 dan dengan NIM G00254040. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi. Untuk yang laporan yang pertama dengan soal berikut, yang untuk tugasnya adalah menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulatio. Jadi untuk permulaannya kita bakal membahas mengenai ciri umum vertebrae osanya dulu. Nah, biasanya pada vertebrae sendiri itu kan tulang belakang. Nah, di vertebrae sendiri itu biasanya pasti dia itu memiliki spinous processus, ada lamina, transverse process, dan pedicle. Di sini ada pedicle, transverse process itu di bagian sini, ada lamina, dia kayak bagian pelipis ini, dan spinosus predicus itu di bagian ujung, atau biasanya dia itu bentuknya pipih penonjolan di bagian ujung. Nah, kemudian secara superiornya sendiri, tadi kan kita membahasnya ini secara anterior. Nah, sedangkan untuk superiornya sendiri, itu kita dapat mengamati bahwa dia itu memiliki superior articular process, ada di bagian sini. Kemudian dia ada lamina, inferior articular process, inferior vertebral notch, dan superior vertebral notch. Kemudian kita lanjut, jadi vertebrae itu dibagi-bagi menjadi cervicales, thoraciae, lumbales, sacrales atau os sacrum, dan zygougeus. Nah, maka pembagian itu menjadi 5. Yang pertama kita akan membahas mengenai vertebrae cervicales. Cervicales itu yang paling atas. Nah, pada vertebrae cervicales sendiri itu memiliki bangunan-bangunan inti atau bagian-bagian yang penting yang harus kita hafalin. Itu yang pertama ada foramen vertebrae. Foramen vertebrae itu dia itu adalah lubang. Nah, untuk foramen vertebral itu ada di lubang di bagian tengah, yang di bagian sini. Dia di bagian sini, dia di bagian tengah. Kemudian ada lubang yang lebih kecil, itu ada di foramen transversarium, dia lubang yang lebih kecil di bagian sini. Dan dia itu juga memiliki proses spinosus. Jadi proses spinosus itu di bagian ujung, dan setiap vertebrae pasti memiliki spinosus, hanya dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Jadi proses spinosusnya dia bentuknya seperti ini, bagian sini kecil. Kemudian lanjut pada vertebrae cervicalis sendiri juga di bagian yang lain, bagian atasnya itu memiliki puncak, yaitu apex dentis. Jadi puncak atau apex dentisnya itu yang ini. Kemudian dia juga memiliki processus articularis superior bagian sini, dan foramen tadi yang seperti saya, foramen itu lubang kecil, dan foramen di bagian sini, di bagian tengahnya ini. Nah, terus habis itu ada corpus vertebrae. Corpus itu kita sebut dengan badan. Jadi badan vertebrae sendiri tadi di bagian sini, bagian dalam tengah. Kemudian proses spinosusnya ini yang sedikit kecil. Selanjutnya bisa kita lihat di bagian sini, dia juga memiliki fovea dentis atau cekungan dentis di bagian sini. Kemudian dia juga memiliki fascias articularis inferior, cekungannya lebih besar. Selanjutnya untuk ini processus spinous di bagian pojok. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke vertebrae thoraciae, yaitu yang kedua, dia ada di bawah cervicae. Thoraciae ini yang berhubungan dengan toraks atau bagian rongga dada atau paru-paru. Nah, kemudian di sini dia juga memiliki bangunan-bangunan penting. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada seperti yang kita lihat, foramen vertebrae itu di bagian rongga di dalam atau yang paling luas. Kemudian di sini dia juga akan membentuk articulatio capitis costae. Articulatio capitis costae itu adalah persendian yang ada di sini, di sini. Kemudian untuk kolum costae sama caput costae. Untuk caput sendiri adalah kepala dari costae, kolumnya itu untuk lehernya. Kemudian sama ada fovea costalis processus transversi. Jadi fovea costalis itu dia ada cekungan kecil di ujung ini. Kemudian dia juga ada fovea costalis superior yang di atas, dan yang fovea costalisnya yang di bawah, yang di sini proses transversi. Kemudian dia juga akan membentuk articulatio constrotransversaria. Articulatio itu persendian yang antara tuberculum yang mendekati di tuberculum costae dan costa. Kemudian selanjutnya di superior sendiri, pada arah superiornya sendiri dia akan ada fovea costalis inferior yang di bawah. Habis itu fovea costalis superior yang bagian sini, dia yang paling besar, dia lebar. Kemudian ada processus bagian articularis zygomatius, habis itu ada processus transversus di bagian ujung, dan ada fovea costalis processus transversi di sini. Nah, pada proses spinosusnya sendiri tadi sudah saya bilang bahwa setiap vertebrae pasti memiliki proses spinosus. Nah, proses spinosusnya sendiri itu pada thoraciae itu dia tuh bentuknya tuh miring ke bawah atau dia jatuh seperti ini. Dia jatuh miring ke bawah. Kemudian untuk bisa kita lihat di sini, ini bentuk proses spinosusnya daerah berbeda. Ini korpus atau di bagian badannya, dan ini prosesus transversus yang paling menonjol. Transversusnya di situ. Kemudian untuk ini ada prosesus mamillaris dan prosesus accessorius. Nah, apa sih sebenarnya prosesus itu? Prosesus mamillaris itu ada di bagian anterior, atau biasa kita dia ada di tuberculum superior. Mohon maaf, salah. Jadi untuk di bagian prosesus mamillaris itu adalah di tuberculum superior, itu ada prosesus mamillaris, dan habis itu ada di tuberculum inferior, itu ada prosesus accessorius. Tuh. Dan selanjutnya
kita ada vertebrae lumbalis. Nah, vertebrae lumbalis ini juga memiliki bentuk yang berbeda. Nah, di vertebrae lumbalis sendiri bisa kita lihat bahan-bahan umumnya seperti tadi biasa, dia pasti memiliki foramen vertebral atau rongga yang paling di tengah yang paling luas. Kemudian ada pediculus arcus vertebrae, dia di bagian sini. Kemudian dia juga memiliki lamina vertebrae, lamina arcus vertebrae, dan corpus atau bagian badannya fascia intervertebrale superior. Dia juga memiliki processus mamillari sama accessorius di bagian kolomnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke os sacrum atau tulang ekor. Nah, di sini vertebrae sacralis ini memiliki 5 bagian sebenarnya, 5. 1 2 3 4 5. Nah, di vertebrae sacralis ini kita bisa melihat dari frontalis dan dorsalis. Jadi kalau ini secara di depan kita melihatnya di arah depan, dan sedangkan yang di sebagian sini itu kita melihatnya dari arah belakang. Nah, di bagian di arah depannya sendiri bisa kita lihat di promotorium ini ada di atas sini. Kemudian untuk linea transverse ini yang bagian sini. Kemudian selanjutnya ada foramina sacralia anterioria, itu dia ada yang di bagian dalam-dalam rongga-rongga kecil. Selanjutnya untuk di fascia dorsalis atau saat ketika kita melihat secara dorsalnya itu yang paling penting itu adalah bagian crista. Nah, crista itu tuh dibagi menjadi 3. Jadi dia ada crista sacralis mediana, itu yang paling tengah, yang di bagian paling tengah di sini. Biasanya tonjolan paling kuat. Kemudian dia itu juga ada crista sacralis medialis dan crista sacralis lateralis atau intermedia. Jadi untuk sacralis medialis itu yang ada di samping-samping yang lagi, kemungkinan yang selanjutnya di bagian paling samping sini. Yang paling ujung itu adalah crista sacralis lateralis. Jadi yang penting itu ada dibagi menjadi 3. Kemudian di sini juga ada foramina itu bagian rongga sini, foramina sacralia poteria, dan fascia auricularis itu di bagian ujung sini. Kita lanjut. Vertebrae itu untuk yang terakhir ada os coccygeus atau vertebrae coccygeus. Nah, vertebrae coccygeus ini memiliki bangunan-bangunan penting juga. Kita ada cornu. Kemudian ada vertebrae ini dibagi menjadi 5. Untuk yang atas ini vertebrae coccygea yang 1, dia yang paling atas. Habis itu vertebrae coccygea 2 ini bagian kedua. 3 sampai 5 tuh lebih kecil, mungkin makin kecil gitu. Nah, ini juga tampak dari yang berbeda. Ini untuk cornunya sendiri. Di sini dia bentuknya seperti ini. Jadi ini secara kita menghadap dari dorsal dan ventral. Untuk yang ventral dari depan kita bisa melihat cornunya itu menghadapnya ke sana, sedangkan kalau dari dorsalnya dia menghadapnya memiliki enggak seperti ini. Nah, untuk vertebrae coccygea 1 di sini, untuk yang 2 sampai 5 itu yang bagian badannya di bagian sini. Untuk selanjutnya untuk artikulasi untuk persendiannya. Jadi persendi-persendian di vertebrae itu tuh juga yang paling penting itu ada sendi ancovertebral, dia ada di bagian ujung sama ujung sini. Persendiannya yang menggabungkan. Nah, itu namanya sendi ancovertebral. Kemudian juga ada sendi ziga officialis. Jadi sendi ziga officialis itu yang menggabungkan antara proses seperti di bagian ujung sama ujung. Nah, pandangan-pandangan ini kita melihat secara lateralnya sendiri. Nah, tapi penggabungan mereka itu pasti di dalam vertebrae itu kan memiliki bentuk yang berbeda. Jadi mereka itu juga bentukan persendiannya itu juga berbeda-beda. Jadi secara cervicalis atau vertebrae cervicalis itu miring dari anterior ke posterior. Itu dia sendinya ziga officialis semua, namun dia ini bentuknya kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya dia kayak gini, ini yang di bagian thoracica, yang dia lebih proses spinosusnya dia miringnya ke bawah, dia secara vertikalnya seperti ini, dan yang lumbalis itu bentuknya seperti terbungkus kayak gini. Nah, tapi semua sendinya ziga officialis itu yang penting. Selanjutnya kita mempelajari untuk persendian di area sendi kepala. Nah, area sendi kepala itu memiliki 2 sendi yang paling penting, yaitu articulatio atlanto-occipitalis dan articulatio atlanto-scialis lateralis. Dia di bagian sini. Nah, guna dari persendiannya ini sendiri, untuk yang articulatio atlanto-occipitalis ini biasanya dia itu persendian yang bisa menggerakkan kepala kita saat mengangguk atau menganggap iya seperti ini. Nah, itu dia biasanya untuk mengangguk atau menunjukkan jawaban sebuah iya. Nah, sedangkan untuk bagian articulatio atlanto-scialis lateralis ini, persendiannya di bagian sini itu biasanya menggerakkan kepala, menggelengkan kepala atau jawaban tidak. Jadi dia itu untuk memutar kepala, menggelengkan, atau biasanya untuk menjawabkan tidak. Nah, itu kerja dari articulatio atlanto-scialis lateralis ini, persendian ini. Selanjutnya kita membahas tentang ligamen. Jadi ligamen-ligamen yang ada di vertebrae itu juga memiliki bagian-bagian khusus yang paling penting. Nah, seperti interspinosus ligamen yang ada di sini. Kemudian dia juga ada bagian supraspinosus ligamen yang di bagian bawah. Kemudian ada ligamentum flavum yang di dalam sini. Kemudian untuk ligamena flava itu yang melakukan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada posterior longitudinal ligamen dan anterior longitudinal ligamen, posterior yang ada di belakang dan anterior yang ada di depan. Nah, selanjutnya ini juga ada bagian ligamentum nuchae, itu yang di bagian belakang leher sampai ini biasanya dijelaskan sebagai
bagian-bagian gitu. Jadi ada dua, itu ligamen cornucae sama supranucleus ligamen. Supranucleus ligamen yang ada di sini, dan ligamen cornucae itu di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan bahas di laporan yang kedua. Jadi di laporan kedua ini jelaskan rangkaian dari susunan dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu sendiri itu dimulai dari roots C5 sampai C1. Bisa kita lihat di sini, dia dari C5 sampai C1. Nah, untuk penjelasan sendiri, plexus brachialis itu kan dibentuk menjadi 3 trunkus. Nah, trunkusnya itu masing-masing akan membentuk percabangan yang namanya divisi. Menjadi divisi anterior dan posterior. Untuk trunkus yang superior sendiri ada divisi anterior posterior. Trunkus media dan trunkus inferior itu memiliki trunkus media itu divisi anterior dan divisi posterior, dan trunkus inferior sendiri juga dimiliki divisi posterior dan anterior. Nah, divisi-divisi ini itu akan membentuk dan menyatu. Ketika mereka membentuk dan menyatu, itu akan disebut dengan fasciculus. Nah, fasciculus cord ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, divisi anterior dari trunkus superior dan media itu akan membentuk fasciculus lateralis, kemudian divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis, dan sebuah divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Bisa kita lihat di sini untuk trunkus-trunkusnya, trunkus superior itu yang ada di sini, trunkus medius itu yang ada di tengah, kemudian inferior itu yang hijau di sini. Nah, ketika mereka bertemu dan mereka saling membentuk menjadi satu, nah nanti dia akan menjadi fasciculus lateralis, itu yang di sini warna oranye. Nah, kemudian ada fasciculus medialis, itu yang warna biru di bagian tengah, dan yang paling ujung paling bawah itu ada fasciculus posterior. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini itu ada nervus dan fasciculusnya untuk secara jelasnya sendiri. Seperti yang tadi kan untuk trunkusnya sendiri ada superior, media, sama inferior. Superior itu yang ada di sini trunkusnya. Terus habis itu ada medius, dan inferior yang paling bawah. Superior itu yang di atas, medius ini, dan inferior itu yang di bawah. Kemudian mereka itu akan membentuk dan menemu untuk membentuk fasciculus. Nah, di fasciculus medialis itu di bagian pertengahan di sini. Kemudian ada fasciculus posterior, dia ada di sini. Dan fasciculus lateralis kayak gitu. Nah, selanjutnya plexus brachialis ini tuh juga kan tadi kan dia udah dipisah menjadi 3 fasciculus. Nah, di 3 fasciculus itu dia bakal dialirkan dengan nervus-nervus yang lainnya. Nah, nervus-nervus yang penting itu ada nervus di fasciculus lateralis itu ada nervus thoracalis lateralis, musculolaterale medianus, dan di fasciculus medialis ada thoracalis medialis, cutaneus brachii, ulnaris, dan nervus medianus. Dan yang terakhir di fasciculus posterior itu ada nervus subscapularis superior, inferior, radialis, axillaris, dan thoracodalis. Bisa kita lihat di gambar. Jadi untuk di bagian yang fasciculus lateralis itu dia dilewati oleh nervus thoracalis lateralis, musculocutaneus yang di sini bisa kita lihat ini di sini. Kemudian dia juga dilewati oleh nervus medianus. Ini nervus medianus. Ini dia kehubungkan sampai sini, dan dia juga dilewati oleh thoracalis lateralis. Nah, thoracalis lateralis itu ini nih. Thoracalis lateralis. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian fasciculus medialis itu kan ada nervus cutaneus brachii medialis dan antebrachii medialis, itu yang ini. Yang di sini dia warna biru, di sini dia ada nervus brachii medialis dan antebrachii medialis. Nah, ini yang di bagian fasciculus medialis. Kemudian ada ulnaris juga. Ini nervus ulnaris, dia bertemu di sini, dan ada medianus juga di sini. Kemudian untuk yang terakhir ada fasciculus posterior. Fasciculus posterior itu ada subscapularis superior sama inferior. Subscapularis inferior sama inferior, dan dia juga dialiri oleh radialis dan axillaris. Untuk yang radialis di sini. Oke. Di sini ya. Nah, kita lanjut aja untuk yang laporan terakhir atau di laporan ketiga di sini. Di sini berdasarkan kasus tersebut jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, musculus, dan inervasi. Muskul itu memberikan ototnya, ossa untuk bagian tulang, dan inervasinya itu yang melewati. Jadi kita bisa lihat dari regiofemoralis sendiri itu untuk mempelajari di bagian regiofemur atau di bagian os femur bagian paha. Nah, kita mempelajari untuk ossa regiofemoralis sendiri dimulai dengan os femur. Jadi regiofemur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu epiphysis proximalis, diaphysis, epiphysis distalis. Jadi epiphysis proximalis itu ada di bagian ujung paling atas, diaphysis itu biasanya untuk penyebutan di bagian tubuhnya atau badannya, dan epiphysis distalis itu di bagian ujung paling bawah. Nah, ini secara tampaknya kita mempelajari dari 2, ada yang kiri os femur, dekstra tampak dari anterior dan posterior. Jadi dari sini kita bisa lihat ini tampak dari anteriornya, dan di sini dari posteriornya.
Nah, dari tampak anterior sendiri di os femur itu memiliki bagian-bagian penting, yaitu ada caput femoris dan kolum femoris. Nah, caput itu kan kepala ya, jadi kepala dari os femur dan kolum itu leher dari os femur. Nah, mereka itu bakal membentuk sebuah cekungan kecil yang namanya itu fovea capitis femoris. Kemudian dia juga ada trochanter major dan trochanter minor, itu juga memiliki cekungan di dalam situ itu namanya fossa trochanterica yang ini. Wah, gelap banget. Fossa trochanterica sama fovea capitis femoris ya. Ini untuk caput, ini kolum, trochanter major sama trochanter minor. Nah, untuk yang ini dia juga akan ada linea intertrochanterica. Kemudian di bagian badannya itu yang paling penting ada corpus. Corpus itu sebetulnya oleh badan dari os femur sendiri. Untuk yang di bawah ada epicondylus medialis, fascies patellaris, epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Nah, ini untuk epicondylus lateralis ada di sini. Ada fascies patellaris itu yang ini. Yang bentuknya ini, dan epicondylus medialis itu yang bagian ujung. Nah, sedangkan untuk kita bisa lihat dari posterior sendiri, bagian proximalisnya atau bagian atas proximalisnya itu juga ada trochanter major dari posterior. Kita bisa melihat posterior caputnya itu menghadap ke yang sebelah sana. Dan di sini kan ada trochanter major dan linea pectinea. Bisa dilihat. Nah, kemudian untuk bagian badannya itu ada tuberositas glutea sama linea aspera. Di linea aspera itu dibagi menjadi dua, itu labium lateral sama labium medial. Ini ada di bagian sini sama sini, itu linea aspera. Kemudian ada linea supracondylaris lateralis dan linea supracondylaris medialis. Ini bangunan-bangunan pentingnya. Kemudian ada fascies poplitea. Dan yang terakhir untuk di bagian paling bawahnya bisa kita lihat ini lebih jelas lagi. Jadi ada cekungan di dalam sini, itu namanya fossa intercondylaris, itu yang ada di tengah antara condylus lateralis dan condylus medialis. Medialis dan lateralis. Kalau di sini tadi medialis yang ada di sini, tapi kalau dari posterior dia ada di sini. Kemudian ada epicondylus lateralis yang ada di sini. Kita lanjut ke muskuli. Jadi muskuli di regio femur kita mempelajari untuk origo dan insertio itu yang paling penting. Jadi origo itu asal mulanya dan insertio itu adalah ujungnya atau pertemuan di akhirnya. Kemudian di muskuli regio femur itu femoralis anterior itu dilewati oleh musculus iliacus dan musculus psoas major. Nah, di mereka ini tuh sering digabung yang namanya itu akan menjadi musculus iliopsoas. Nah, musculus iliopsoas. Jadi digabungan dari antara psoas major yang dari atas ini dan iliacus yang ada di bagian bawah. Nah, ini tuh akan sering digabung yang namanya akan menjadi musculus iliopsoas. Nah, musculus iliopsoas ini di iliacus ini memiliki origofossa iliaca dan di psoas ini mereka proses transformasi yang nanti insertionya itu mereka akan bentuk di trochanter minor femoris. Nah, selanjutnya ada musculus quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris itu memiliki 4 musculus yang dilewati, yaitu musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis dan musculus vastus intermedius. Pokoknya ada rectus dan vastus. Vastusnya itu menjadi dibagi menjadi 3, ada medialis, lateralis dan intermedius. Nah, origonya sendiri ini dan insertionya adalah ini. Nah, bisa kita lihat di sini bangunan-bangunannya. Untuk rectus femuralis atau rectus kan dia tuh yang paling besar ini. Ini adalah musculus rectus femoris. Habis itu ada vastus lateralis itu di bagian luar atau di bagian sini. Nah, kemudian di dalam itu ada medial di sini, vastus medialis dan intermedius itu di bagian tengah tapi di bawah sini. Gitu. Itu bisa dihafalkan. Selanjutnya kita ada musculus sartorius dan musculus tensor fascia latae. Origonya sama sia juga dan insertionnya itu condylus medialis. Bisa kita lihat untuk yang tensor fascia latae itu yang ada di sini atau yang ada atas di bagian luarnya, dan yang ini dia tuh kayak menyelingi atau dia tuh melewati. Jadi musculus sartorius itu yang melewati atau menyelilingi masuk ke depan. Itu namanya musculus sartorius. Nah, selanjutnya ini kita juga akan pelajari untuk regio femoris medial. Nah, di sini dia itu dilewati oleh musculus gracilis, abductor longus, musculus abductor brevis, abductor magnus, musculus abductor minor, musculus pectinus. Bisa kita lihat di sini ada abductor eternus, dia yang ada di bagian sini. Kemudian ada abductor manus yang ini, abductor longus yang ini. Kemudian ada abductor brevis yang di dalamnya, pectinus yang di sini. Bisa kita lanjut untuk regio femoris posteriornya sendiri, dia juga dibagi menjadi musculus bicefemoris dan musculus semitendonus dan semimembranosus. Nah, kita bisa lihat di sini nih lumayan tertera ya. Jadi untuk yang semimembranosus itu yang dia ada di bagian ini kan kita bisa melihat dari sini ventral dan dorsalnya dari sini dia ada di sini. Untuk yang semimembranosus tapi ini ada di sini. Kemudian untuk semitendonosus itu yang di sampingnya sini. Dan kemudian ada long head bicefemoris. Jadi long head bicefemoris atau kita biasa musculus bicefemoris itu yang paling sini yang menonjol sini. Selanjutnya kita ada inervasinya. Jadi inervasinya sendiri ini adalah plexus lumbalis yang paling penting, itu dia itu dilewati oleh nervus femoralis dan nervus
femoralis dan nervus obturatorius. Jadi yang pertama itu untuk nervus femoralis sendiri, dia itu secara gerakan motoriknya itu dia itu ada otoventral pinggul dan paha. Kemudian untuk sensoriknya sendiri, dia itu dilewati sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Kemudian yang kedua itu plexus lumbalis itu ada dilewati nervasinya itu ada nervus obturatorius. Nah, secara motoriknya sendiri, dia itu musculi adduktor atau gerakan muskulnya. Sedangkan untuk sensoriknya itu sisi medial paha atau di dalam medial. Bisa kita lihat di sini. Untuk nervus femoralisnya dan nervus obturatorius. Ini untuk nervus femoralisnya itu yang di sini. Sebenarnya obturatorius itu yang di sini. Ini untuk obturatoriusnya itu yang di sini. Ada kecil ya. Kemudian, nah di situ bisa kita lihat lagi. Jadi untuk nervus yang pentingnya itu ada obturatorius sama femoralis. Jadi untuk nervus femoralis itu yang lebih atas, yang lebih keluarnya. Sedangkan kalau obturatoriusnya itu dia itu musculi adduktor, sensoriknya untuk si medial paha atau di bagian yang mendekati medial, di bagian tengah. Nah, begitu. Sekian dari saya. Bila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.